Pung, kau nggak lagi bercanda ini kan? Enggak, aku nggak lagi bercanda. Kalau bercanda aku udah ketawa aku. Pung, kok orang sana yang kesetanan, kok yang kesurupan? Ya, aku nggak tahu tak kenapa beberapa hari ini terinspirasi aja sama seseorang. Ya, ada apa namanya lawyer. Aku dari kecil pengen kali jadi seorang lawyer, kan begitu. Pung, nggak masalah kau mau jadi lawyer, tapi nggak pakai tompel juga. Ini bukan tompel, ini tai lalat. Pung, kalau tai lalat itu manis, enak dilihat, sedap dipandang mata. Lalat mana yang berak sebanyak itu tainya? Fix itu Pung tompel. Maaf ya, aku tidak sedang bermaksud mendiskreditkan yang punya tompel ya, tidak. Tapi nggak tahu aku tak kenapa gitu, kepengen kali aku berpenampilan seperti ini gitu. Ada yang bilang kan, Pung, kalau gitu kami unfollow aja lah dulu kau ya Pung ya. Pung Parpelak, kalau kayak gitu ya tampilanmu, kemarin ada yang mengamuk-ngamuk di apa? Di gedung MA. Pagar laut, pagar laut. Kembaranmu itu. Pertanyaannya bertompel juga enggak? Kalau bertompel belum tentu juga kembaranku itu. Aduh, ya. Jadi aku ingin membawa berita tentang si Tima. Sebentar dulu, Pung, sebentar dulu. Kau berpenampilan seperti ini, tapi yang kau bawakan berita tentang si Tiva. Nggak salah cosplay itu, Pung. Aku nggak salah cosplay. Inilah penampilan yang lagi ngetren. Lagi viral. Pakai jas, dasi, baju hem, tompel. Aduh ya. Jadi Dokter Tiva ya kemarin itu memberikan klarifikasi kepada teman-teman wartawan ya. Jadi ini videonya sudah viral ini ya. Cek aja video ya, bikin aja, ketik aja. Dokter Tiva bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia, Wak. Ku perhatikan bahasa Inggris, membaca. Dia bikin surat pengaduan ke hukum internasional, ya, ke pengadilan internasional. Dan dia minta tolong kepada beberapa negara. Bahasa Inggris. Tapi dibaca. Dibaca, ya. Setelah itu kalau dibaca nggak apa-apa lah, ya kan. Nah, setelah membaca itu ditranslate memang ke dalam bahasa Indonesia. Bahwasanya kami meminta kepada teman-teman di seluruh dunia. Terjadi kerusakan moral di bangsa ini. Kami minta tolong dulu juga kepada negara-negara anggota PBB. Bla 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 bla, kangkung genjer, kangkung genjer, kangkung genjer. Tomat wortel cabai merah, tomat wortel cabai merah. Adalah wartawan yang jahil, ya kan? Dilawannya lah interview bahasa Inggris. Wawancara di interview bahasa Inggris, ya kan? Jauh si Tiva. I know there is a trouble with undang-undang in Indonesia. Lupa dia bahasa Inggrisnya undang-undang. Hey, Dr. Tiva. Yeah, just listen to me, yeah. As a doctor, yeah, for anyone who has a doctoral program, it's impossible, yeah, you couldn't speak in English very well. So if you want to make an official letter, I think you need to have an English course anymore. More and more English courses. If you don't have any money, you can call me and I will teach you how to speak in English
very well. And after I give you an English lesson, I will give you another additional lesson. Pung, ojo basa londo to, Pung. Rak ngerti iku artinya apa, Pung? Oke, ku translate lah ya, ku translate. Dokter Tifa, kalau kau mengaku kau itu seorang dokter dan juga kau itu punya S3, sangat tidak mungkin seorang S3 nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kau nggak bisa bahasa Inggris, minimal kau kursus bahasa Inggris dulu. Tapi kalau kau nggak punya biaya, nggak punya uang, kau bisa telepon aku akan ajari kau bahasa Inggris. Setelah itu, aku akan ajari kau pelajaran lain. Maksudnya pelajaran apa, Pung? Pelajaran menghargai sesama. Yang enggak aja kalian. Pung, sebentar dulu, Pung. Nggak bisa kau lepas tompelmu itu. Ku pindah aja ya. Bisa dipindah-pindah tompel Opung Parmela. Paten bah. Bentar lagi kayak jidat itu dibikinnya itu. Ya jadi ya ini nggak masuk akal gitu ya. Jadi diwawancara oleh wartawan ya mereka bikin klarifikasi ya di hadapan wartawan pakai bahasa Inggris, setelah itu di Indonesia kan. Ya intinya mereka itu ingin ya masalah mereka itu jadi sorotan dunia. Dunia? Apa kata dunia? Sekarang jadi pertanyaannya, negara mana yang mau ngurusi masalahmu, Dokter Tifa? Ijazah palsu. Ngadu kok ke pengadilan internasional. Kalau bicara tentang pengadilan internasional, berarti ada pelanggaran hukum ya level internasional. Dan ada hukum internasional yang dilanggar oleh orang tersebut. Contohnya ketika ada perang. Setelah itu ada genosida. Setelah itu ada kejahatan perang. Setelah itu ada pelanggaran HAM. Itu pun pelanggaran HAM berat. Kan begitu. Setelah itu ada sengketa, ya. Sengketa antara dua belah pihak negara. Kan begitu. Itu baru cocok menggunakan hukum internasional. Mana ada hukum internasional ngurusin ijazah palsu? Lapet. Kenapa? Aman nggak tompelku ini? Oh, aman. Gak cocok, pindah aja lagi sini, lebih paten dia. Udah pas. Ya, itu dia. Nggak kan mungkin. Ya dari mana? Kalau kurang cerdas. Hati-hati kau, nanti bisa jadi tidak cerdas sama sekali. Harus gue jaga-jaga tompelku ini, nanti jatuh. Aduh, Dokter Tifa. Kemana-mana gue bawa sisir ini. Waktu kemarin ngurusi itu, pagar laut, gue bawa sisir ini. Banyak rupanya ngefans sama aku. Ya kan? Setiap aku ke sana, hilang terus sisirku. Abang besar kali, ya kan? Aku kantongi, ya kan? Diambil orang. Kantongi, diambil orang. Rupanya kenapa gampang diambil orang penjengkel ini, nggak masuk ke dalam saku celana. Jadi kalau misalnya sekarang itu nggak ke saku celana lagi ubinku sini. Mana dia itu? Nah, ini dia. Aman. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi tolonglah dulu ya. Kalau misalnya kalian itu ngerasa terganggu kejiwaan kalian, tolonglah kalian panggil psikiater. Iya, takut kali, aku jujur aja aku bilang ya. Takut kali itu kalian itu jadi merusak nama bangsa dan negara gitu loh. Masalah ijazah palsu pun kalian mau bawa ke pengadilan internasional.
Jadi ribut kalian itu loh lucu, ya kan? Jadi begini, ya. Ya, orang ini yang sudah menzolimi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini teriak-teriak dizolimi. Orang ini yang sudah mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, tapi orang ini yang teriak-teriak dikriminalisasi. Itu artinya dia yang nyubit, dia yang kesakitan. Ngerti tiba? Karena orang nyubit, kau cubit anakmu. Aduh, 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 aduh. Kau yang teriak, enggak kan? Mana dia? Ini, aman. Sebentar dulu, keringatnya panas sekali, Bang. Kok aneh pula. Sapu tanganmu ini, Bung. Sekali sapu tanganku ini kan. Aku suaranya olahragawan aku, jadi keringatku banyak. Dia kalau keringat dia lepas dia. Sampai mana tadi? Ya, jadi cerdas kita, ya. Jadi keterangan dari apanya? Komplain, ya. Apa namanya itu? Lawyernya itu. Jadi tolong silakan kepada lawyer saya. Ini salah satu, ya. Ini adalah satu lawyer saya. Satu dari 62 lawyer. Mak, satu dari 62 pengacara, Pak. 62 pengacara, tapi yang nongol kok cuma 3. Tapi masih kalah lah sama PDP 1000. Berkaca dulu ke masalah si Hasto. Hasto 1000 lawyernya kalah. Apalagi kalian cuma 62. Aduh. Jadi sekarang begini, ya, lawyer ini memberikan informasi sesat, ya kan? Yang pertama, ya, dia mengatakan bahwasanya, ya, kalau ada, kan begini, mereka melaporkan ke Barreskrim, Bapak Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, kan begitu. Jadi yang mereka permasalahkan adalah tidak boleh laporan yang di belakang, ya, yang paling belakangan itu diproses sebelum laporan yang pertama udah diproses, kan begitu. Sekarang apa lagi udah diproses ini, ya, ijazah Bapak Joko Widodo asli. Mau ngomong apa lagi? Ya, apa dibilangnya? Mana bisa sebelum inkrah katanya. Inkrah apa? Ini kan ini kan potensi SP3 ini. Yang di laporan mereka yang di Barreskrim ini potensial SP3, surat perintah pemberhentian penyelidikan. Kan begitu. Karena apa? Buktinya nggak kuat. Barreskrim, ya, sudah mengumpulkan beberapa bukti, ya, yang mengarah kepada Bapak Joko Widodo ini memang memiliki ijazah palsu. Tapi tidak ada bukti yang kuat. Apa mau disidangkan? Yang mau disidangkan apa? Sebelum kalian maju melangkah, tolong dulu urus dulu surat Kemenkum. AHU. Administrasi Hukum Umum. Itu aja pun kalian nggak punya. Banyak kali gaya-galian, berkas kalian aja nggak lengkap. Makanya 6 bulan kalian itu nggak diproses-proses. 6 bulan. Tapi orang ini framingnya apa? Kepolisian tebang pilih, kepolisian itu menutup-nutupi, kepolisian itu berusaha melindungi. Berkas kalian yang nggak lengkap. Saya kepolisian. Udah aku bilang, ya, apapun usaha kalian untuk merusak citra kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya tidak akan bisa. Karena apa? Orang lebih percaya kepada polisi daripada sama kalian. Kan begitu. Karena apa? Kalau di kepolisian katakanlah ada oknum. Kan begitu. Oknumnya juga sebagian. Kalau di antara kalian itu semuanya oknum. Semuanya oknum. Oknum apa? Oknum tukang fitnah. Oknum pencemaran nama baik. Oknum penghasut. Kau nggak boleh begitu, Pung. Iya kan? Kau itu namanya mendahului pengadilan. Kalau belum ada keputusan pengadilan, nggak boleh kau berkata-kata seperti itu. Sekarang begini, itu asumsi. Menurutku itu hasutan gitu loh. Mengajak rakyat beramai-ramai untuk pertama mengadili Bapak Joko Widodo. Yang kedua, mempercayai Bapak Joko Widodo korupsi. Yang ketiga, mempercayai Bapak Joko Widodo
sebagai pengangkang konstitusi. Yang keempat, kelima, keenam. Yang ijazah palsu ini hanya sebagian kecil. Mau ngomong apa lagi kalian? Mentang-mentang ada tompelku, kalian kira aku gak cerdas? Gak kalah cerdas aku dengan tompel yang satu lagi. Mana Pung? Ada pengacara di Kamboja. Dari dulu sampai sekarang gak pernah ada kasusnya yang menang. Kayak mana lah mau menang Pung? Setiap sidang gak pernah mandi. Iya kan? Setiap sidang gak pernah mandi. Lihat aja potongannya Pung. Oh berarti kalian perhatikan juga itu lawyer yang di Kamboja itu ya. Agak mirip sama gue, ada tompelnya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada lah, ya kan? Nggak ada lah. Yang pengacara bertompel gitu nggak pernah lah. Pengacara itu rapi, bersih, berwibawa, nyentrik. Itu biasanya kalau di Indonesia, ya kan nggak ada. Yang pakai tompel nggak ada. Tapi jujur dulu, Pung. Ya banyak yang bisa kau tiru. Banyak yang bisa jadi inspirasimu. Contohnya, Bang Hotman yang pakai cincin begini. Atau Hotman Sitompul yang kumisnya super klimis itu. Almarhum, mendiang Hotman Sitompul. Atau Rasman Nasution sekalian. Iya kan? Ini haruslah ada tompelnya. Kenapa kita bicarain tompel sekarang? Kita ngomongin masalah tipa. Kan begitu. Jadi ini aja nanti kerja orang ini ya. Framing. Kan begitu. Dan kalian tahu Rismond rajin kali live sekarang. Rajin kali live. Mau jadi YouTuber dia, Pak. Ada nggak nomornya si Rismond ini biar dimasukkan dulu ke YouTuber Nusantara ini? Karena YouTuber Nusantara itu terima lowongan, tapi seleksinya makin ketat. Makin ketat biar tahu kalian, ya. Nggak sembarangan sekarang. Kenapa makin ketat, Pung? Ya makin ketat. Dipastikan bahwasanya setiap yang mau bergabung dengan YouTuber Nusantara harus betul-betul orang yang punya komitmen dan konsisten membela kebenaran. Jadi kalau di luar YouTuber Nusantara Pung yang sama-sama membela kebenaran, jempol. Gitu. Tapi kalau yang melawan, yang apa Pung, yang bikin-bikin hoax, wow, libes. Mau jelek, mau ganteng. Mau cantik, kurang cantik. Mau yang ada tompel, nggak ada tompel. Libes. Selama dia menyebarkan hoax, libes. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Untuk kita semua. Pung, permintaan ketiga, Pung. Lepas dulu tompelmu itu. Aduh, ya. Pung, kalau besok kalau kayak gitu lagi penampilanmu, nggak usah ngonten lah kawan. Ya, yang nggak tahu ya mudah-mudahan besok aku nggak berpenampilan gini lagi, iya kan? Ya doakan kalian lah, tergantung doa kaliannya itu. Aduh, ya jadi untuk Rismond, Roy Suryo, Egy Sujana, ya setelah itu Rizal Fadila, ya Kurnia mana ini? Kok gak kedengeran lagi? Ya, jadi ya tolong persiapkan diri lah. Ya kayaknya nggak lama lagi nih dari penyelidikan jadi masuk penyidikan ini. Kalau udah penyidikan ingat ya, jangan coba-coba lari ya. Ini kepolisian harus bekerja sama ini dengan ya bagian imigrasi ini ya. Jangan sempat orang-orang seperti ini ya, tolong dulu dikeluarkan dulu surat pencekalan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Kalau belum ditetapkan jadi tersangka, nggak bisa, Bung. Ditetapkan dulu jadi tersangka. Ya kita doakanlah cepat dijadikan tersangka. Apa susahnya?
Ya nggak bisa lah, Pung. Prosesnya itu lambat. Jadi teman-teman ya, aku harapkan kepada kalian semua yang sabar. Jangan ada lagi yang japri sama aku. Saya bilang sama Bung Parbela, Bung Parbela kapan itu masuk penjara? Biarkan kepolisian bekerja dengan seadil-adilnya. Tapi aku yakin untuk kali ini tiada maaf bagi mereka. Aduh, ya jadi apa namanya, kita doakan saja ya Bapak Joko Widodo juga ketika ditanya wartawan ya kan, Pak bagaimana tanggapan Bapak setelah Baris Krim menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli, kan begitu. Lalu jawaban beliau apa bilang ya? Ya memang asli kok. Puas sekali tertawa bapakku itu, Bah. Betul. Dia padahal sudah katakan, kan saya sebetulnya sedih ya kalau ini lanjut proses hukumnya ini. Sedih beliau, sebetulnya beliau itu nggak mau gitu loh ya, apa namanya, manusia-manusia ini merasakan apa hari-harinya di penjara gitu ya. Tapi ya sudah, ya everybody has choice. Apa artinya tuh, Bung? Semua orang punya pilihan. Kalau bahasa Inggris kau, Bung, makin ganteng kau. Serius, walaupun masih ada tompelmu, serius. Makin ganteng kok kalau bahasa Inggris. Makanya yang dikira orang ini gitu orang bodoh. Iya kan? Karena penampilan kayak gini dibilang bodoh. Ah. Tapi yang satu lagi tompel, yang satu lagi nggak pernah dibilang bodoh. Tompel. Maaf ya, sekali lagi aku disclaimer, aku tidak sedang mendiskreditkan dan tidak sedang mendiskriminasi ya yang punya tompel di wajah ya. Karena bagi seseorang ya itu adalah mungkin adalah keberuntungan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan ciptaannya. Hanya saja ciptanya itu seringkali salah arah. Kalau sudah bicara salah arah, mau ada tompel nggak ada tompel, ya kan? Tetap salah arah. Perlu dia kembali kepada jalan yang benar. Itu dia. Jangan ada nanti memperalat ini ya. Jadi kalian bilang aku itu sedang mendiskriminasi atau mendiskreditkan. Tidak. Sama sekali tidak. Kan begitu. Karena ini kan bukan kecacatan. Ini adalah anugerah, blessing. Ya kan? Apalagi kalau bisa dilepas-lepas gini. Blessing kali. Blessing banget gitu loh. Mananya Iki Sujana, kemarin kalian bilang waktu Bapak Joko Widodo melapor ke Polda. Kalian bilang, kalau kita happy ya, happy ya, happy. Happy. Nggak tahu menciut satu-satu kalian. Ada yang ketabrak motor. Ada tiba-tiba sakit waktu diperiksa. Ada yang lari ke luar negeri katanya berobat. Ada yang mendadak punya teman di luar negeri. Aduh, aku aja punya teman di luar negeri nggak kayak kalian sombong. Teman-temanku ya, yang ada di Australia, yang ada di Belgia, yang ada di Belanda, yang juga ada di Jerman, yang ada di USA ya, yang ada juga di Denmark, yang ada di Hong Kong, di Taiwan, dan juga yang ada di Singapura and Malaysia, Brunei, Darussalam, di Timor Leste ya. Ya, Opung Parabela kirim salam sama kalian semuanya. Ya, I love you so much. I love you so much. Gitu, the best untuk kalian semuanya ya. Jadi Opung Parabela punya teman banyak, ada di California, ada di Texas, ada di Alaska. Ya, dan juga ada di Canberra, ada di Perth, ada di Melbourne ya. Jadi kota-kota yang luar biasa lah. Kalian kira kalian aja yang punya kenalan luar negeri? Wajar kalau Bung Parbela punya kenalan luar negeri, bisa iso boso londo ki lancar.
Makanya kalau mau kepengen bahasa Inggris itu les kursus tipa di sini ae. Doktor S3 tapi ra iso basa Inggris. Halah. Ya, jadi itu kita doakan semuanya ya. Dari tadi kau pun penutupan mau kita doakan semuanya, kita doakan semuanya. Oh, nggak ada kuis, Bung. Kuis itu setiap hari paginya ya. Jadi ya pemenang kuis yang tadi pagi ini akan akan aku umumkan untuk besok ya. Besok pagi channel besok pagi aku akan umumkan. Oke? Jadi itu dulu dari Pompar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati.